Big Data berasal dari mana? Pada video kali ini, kita akan mengenali sumber-sumber dari mana saja Big Data dapat berasal. Sumber atau asal dari Big Data sebenarnya bukan hal yang baru. Hanya saja, skala pemakaiannya yang telah banyak berubah. Data dapat berasal dari mesin, orang, ataupun organisasi. Secara praktek, sebenarnya hanya menggunakan satu dari sumber ini bukanlah hal yang efektif. Sebagai contoh, untuk memprediksi tren penjualan, Amazon tidak cukup hanya menggunakan data organisasi yang dia punya, yaitu transaksi penjualan ataupun jumlah pencarian dari sebuah produk. Amazon juga menggunakan data dari orang, yaitu tweet ataupun postingan dari sosial media mengenai review dari produk. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu mengenai sumber data dari Big Data. Sumber data pertama adalah dari mesin. Mesin seperti apa ya yang memproduksi Big Data? Sebenarnya, hampir semua mesin memproduksi data loh. Permasalahannya tinggal apakah data tersebut disimpan atau tidak. Sebagai contoh, semua bagian mesin dalam sebuah pesawat itu menghasilkan data. Bahkan, Boeing 787 menghasilkan 0,5 terabyte data setiap kali terbang. Hampir semua bagian dari pesawat mengupdate pesawat dan tim di dalamnya untuk mengetahui status masing-masing dari mesin. Status update tersebut adalah data. Data tersebut diperoleh dari sensor yang berada pada setiap bagian dari mesin. Data yang berasal dari mesin adalah yang terbesar dan yang terkompleks. Secara umum, semua mesin yang mendukung kapabilitas indera adalah smart. Menurut Anda, mengapa ponsel Anda disebut smartphone? Karena dia memberi Anda jalan untuk tracking banyak hal, lokasi Anda contohnya, dan juga menghubungkan Anda ke banyak hal. Apa yang membuat peralatan pintar itu pintar ya? Ada 3 properti utama berdasarkan bagaimana smart device itu mengakses sensor mereka dan juga data yang mereka kemas. Sebuah peralatan dikatakan pintar apabila 1. Mereka dapat terhubung dengan barang atau jaringan lain. 2. Mereka dapat menjalankan servis atau mengumpulkan data secara otonomi. Dan 3. Mereka mempunyai pengetahuan terhadap lingkungan sekitarnya. Ketersediaan smart device yang sangat luas menyebabkan timbulnya term baru, Internet of Things. Saat smartphone Anda menggunakan sensor geolocation untuk mengetahui lokasi Anda, sangat memungkinkan pada saat itu juga dia menggunakan aplikasi lain untuk melakukan tracking. Berapakah dari kalian yang menggunakan aplikasi untuk mengetahui kualitas tidur Anda? Atau aplikasi pencatatan diet mungkin? Atau pencatatan aktivitas olahraga Anda? Atau bagi para wanita, mungkin Anda rajin mencatatkan siklus menstruasi Anda pada sebuah aplikasi. Jadi sebenarnya, data dari mesin itu bukanlah suatu hal yang terlalu canggih saat ini. Karena sebenarnya sudah lumrah kita lakukan dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan utama dari data yang dihasilkan oleh mesin adalah real time. Karena data diambil dari sensor secara real time, memungkinkan terjadinya aksi yang juga real time. Atau
paling tidak lebih cepat lah. Banyak bisnis yang berorientasi pada big data mengubah budayanya dalam aksi real time dan juga memperbaiki proses-proses real time dalam hal penanganan beberapa masalah seperti pelayanan pelanggan, deteksi penipuan, monitoring, dan kontrol sistem. Contoh lain adalah laporan kemacetan di Google Maps diperoleh berdasarkan data jumlah pengguna pada suatu lokasi dan kecepatan perpindahan dari pengguna tersebut. Laporan yang dihasilkan oleh Google Maps meskipun tidak sempurna real time, tetapi jauh lebih cepat dibandingkan dengan laporan yang dilakukan oleh siaran radio. Betul nggak? Orang atau manusia menghasilkan data yang sangat besar dalam beragam aktivitas mereka, terutama di sosial media. Baik itu dalam bentuk tulisan seperti postingan di Facebook, atau cuitan di Twitter, atau mungkin postingan di LinkedIn, atau bisa juga dalam bentuk upload gambar dan video di Instagram, di YouTube, maupun di tempat-tempat lain. Belum lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan lainnya seperti mengirim email, texting, blogging, internet search, maupun menyimpan dokumen-dokumen secara digital di dalam cloud. Bahkan data yang dihasilkan oleh manusia sebagian besar adalah fast generated. Kemampuan manusia untuk menghasilkan teks yang cepat itu berarti terdapat data teks dengan jumlah yang sangat besar. Text, lots and lots and lots and lots and lots of text. Tahukah Anda bahwa dalam sehari pengguna Facebook mampu menghasilkan teks yang jauh lebih besar daripada teks di semua buku di seluruh perpustakaan di US. Selain yang merepotkan, data teks umumnya tidak memiliki model tertentu atau disebut dengan unstructured data. Oleh karena itu, data teks tidak bisa disimpan di dalam sebuah database relasional dan tidak bisa diproses dengan menggunakan SQL. Sebuah email dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Header dari email adalah data yang terstruktur, tapi isi dari email adalah data yang tidak terstruktur. Akibatnya apa? Kita bisa dengan mudah mengorganisasi email berdasarkan data di header-nya. Misal, kita bisa filter berdasarkan subjeknya, atau mungkin juga berdasarkan pengirimnya, atau kita urutkan berdasarkan nama pengirimnya, atau juga kita urutkan berdasarkan tanggal pengirimannya. Namun akan jadi hal yang sangat sulit ketika kita harus mengorganisasi email berdasarkan isi dari email. Untung saja email provider seperti Gmail telah membantu kita mengklasifikasi email berdasarkan pembelajaran data-data isi email sebelumnya. Pemrosesan dari data tidak terstruktur juga pastinya akan memakan biaya dan juga waktu. Proses untuk memperoleh, menyiapkan, dan juga menganalisa membutuhkan infrastruktur yang tidak murah loh. Di atas ini adalah beberapa teknologi yang dapat membantu kita untuk memproses unstructured data. Ada database NoSQL untuk menyimpannya, kemudian untuk mengorganisasinya bisa dilakukan dengan Hadoop, dan proses yang lainnya bisa dilakukan dengan Spark maupun Storm. Kita akan bahas di kemudian hari tentang teknologi-teknologi ini. Sumber data ketiga adalah dihasilkan dari organisasi. Data tipe ini adalah data yang paling banyak dimiliki oleh para pebisnis saat ini. Dianggap kuno atau mungkin tradisional dibandingkan dengan perolehan data yang meskipun demikian, data yang dihasilkan dari organisasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebab diperoleh dari sumber yang terpercaya.
Sebagai contoh, informasi tren penjualan yang paling dapat dipercaya tentu saja diperoleh dari data hasil penjualan. Contoh lain, informasi terkait penyebaran COVID-19 tentunya paling dipercaya apabila diperoleh dari organisasi seperti WHO maupun Dinas Kesehatan. Selain karena berasal dari sumber yang terpercaya, tingkat kepercayaan tersebut diperoleh karena sifat data yang terstruktur dengan baik. Data yang terstruktur dengan baik meminimalisasi redundansi dan incompatible data. Setiap organisasi memiliki praktek operasional yang berbeda maupun juga model bisnis yang berbeda. Sehingga data yang dihasilkan pastinya akan menyesuaikan aturan maupun sistem dari organisasi. Namun begitu, ada beberapa tipe umum dari pengorganisasian big data. Transaksi jual beli, kredit card, commerce, pemerintahan, saham, rekam kesehatan, sensor, dan masih banyak lagi. Dengan aturan dan model organisasi yang jelas, data-data dari organisasi dapat disimpan sebagai data terstruktur. Penyimpanan data terstruktur umumnya dilakukan pada database management system. Pemrosesan data yang terstruktur pastinya jauh lebih simpel dan jauh lebih murah. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dari data organisasi. Banyak organisasi yang secara tradisional menstruktur data tanpa aturan dan infrastruktur yang jelas terkait dengan sharing dan integrasi data. Hal ini menghalangi perkembangan skalabilitas data. Setiap data disimpan terkotak-kotak, disebut dengan silo. Kita ambil contoh organisasi pemerintahan Indonesia. Tanpa bermaksud menjelekkan pemerintahan yang ada, dapat kita lihat bahwa antar departemen di dalam Indonesia saja itu memiliki database yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk masalah pajak ada database sendiri, tidak ada kaitannya dengan kependudukan. Kependudukan memiliki database sendiri. Demikian juga dengan hal terkait dengan kepolisian atau juga dengan kesehatan. Bahkan di Indonesia terdapat policy bahwa data kesehatan disimpan di dalam rumah sakit, bukan terintegrasi sebagai data nasional. Apa yang terjadi? Akan sangat sulit bagi kita untuk mengintegrasikan data penduduk Indonesia secara keseluruhan. Banyak sekali kasus di mana data kita jadi tertumpuk atau kedobelan atau mungkin redundant atau mungkin ada data yang salah, tidak valid. Sebagai contoh saja, pada saat pemilu, berapa banyak terjadi kekacauan akibat data yang tidak benar. Data yang terkotak-kotak seperti itu disebut dengan silo. Silo menyebabkan organisasi mempunyai data yang ketinggalan zaman, tidak tersinkronisasi, bahkan juga ada data yang tidak terlihat. Organisasi yang menyadari data yang rigid tersebut umumnya akan mengubah aturan maupun infrastruktur dari organisasi tersebut, sehingga memungkinkan untuk integrasi dan pemrosesan semua data. Sebuah solusi yang cepat dan murah adalah cloud-based. Sebagai kesimpulan, meskipun data organisasi adalah data terstruktur sehingga sangat berguna dan sangat terpercaya, organisasi perlu memperhatikan terhadap silo dan membuka kotak-kotak dari silo tersebut sehingga data dapat terorganisasi dengan lebih baik.
Video selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik dari Big Data. Sampai ketemu.